Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Jamaah solat subuh, bapa-bapa, ibu-ibu yang senantiasa istiqamah berhadir, semoga Allah membalas dengan surganya, insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah Allah masih beri kesempatan beramal saleh, dan insyaAllah dalam hitungan 2 minggu yang akan datang kita akan berjumpa. Kalau diberikan panjang umur oleh Allah, kita akan berjumpa dengan bulan yang paling mulia di dalam setahun, sehingga Rasulullah menyebutnya dengan kalimah Sayyidus Syuhur, iaitu penghulunya bulan. Dan di antara hak Allah, di antara kekuasaan dan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berhak melebihkan antara satu bulan dengan bulan yang lain. Dan kali ini hak Allah ditumpahkan kasih sayangnya kepada umat Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu Ramadan. Memang benar umat-umat terdahulu punya puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tapi Ramadan yang diberikan untuk kita tidak sama dengan yang diberikan kepada umat-umat terdahulu. Maka oleh kerana itu, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah bahawa kita dijadikan sebagai umat Muhammad yang dimanja-manja, yang disayang-sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari dunia sampai akhirat. Jadi oleh kerana itu, menghadapi Ramadan ke depan ini, itu janganlah masuk ke dalam Ramadan tanpa sedikit pun persiapan. Jadi baik merun-run, lihat kalender, pertanyaan yang muncul pajan puasa, terus pertanyaan yang sama, penglihatan yang sama, tapi tidak ada usaha untuk mempersiapkan kedatangan Ramadan. Bayangkan, kita ini mempersiapkan sesuatu yang bernilai bagi kita, itu luar biasa persiapan. Orang-orang yang mau mengikuti sebuah tes supaya bisa dapat kerja, anggaplah misal tes PNS, itu semua buku soal, bank soal, dia beli walaupun ratusan ribu, dia beli. Tujuannya apa? Simple. Cara berfikirnya, alah, bacut habis untuk menyokal luluh, gaji lebih raya daripada hanian.
Orang akan berfikir, lah sedikit pun kita habiskan sebagai modal persiapan, nanti kalau sudah lulus itu gaji itu melebihi yang kita beli hari ini. Begitu cara berfikir manusia yang normal. Tapi anehnya ketika menghadapi Ramadan sudah tak normal, sehingga merasa jadi tidak ada lagi kalimat alah kita berjuang sedikit untuk mempersiapkan nanti kalau lulus dari Ramadan kita dapatkan surga yang nikmatnya melimpah ruah. Itu kadang-kadang tidak terfikir. Jadi datang masuk Ramadan, orang lain masuk, kita masuk. Keluar dari Ramadan berdasarkan keluar dari kalender. Inilah yang patut dihati-hatikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi isyarat ada kerugian yang besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad khaba wa khasira man adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh celaka dan rugi orang-orang yang masuk, diberi kesempatan masuk Ramadan tetapi keluar dari Ramadan tidak ada ampunan sama sekali. Celakalah dia. Kalau sudah keluar dari Ramadan ternyata tidak berprestasi, tinggal kelas, tidak ada ampunan, celakalah dia, kata Nabi. Karena itu bulan kasih sayang Allah, bulan bonus. Jadi oleh karena itu jemaah melakukan Allah, perlulah mempersiapkan diri sebelum masuknya bulan yang mulia ini. Apa saja yang perlu kita persiapkan jemaah melakukan Allah? Yang pertama, siapkan iman kita. Jadi masuk Ramadan itu dengan iman. Karena ada bahasa Nabi, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang nanti berpuasa Ramadan dengan iman kata Nabi. Gimana puasa dengan iman? Nanti disambung oleh Nabi lebih dahulu, wahtisaban, dan berhati-hati, ya, waspada. Dia jaga-jaga jangan sampai batal, dia jaga-jaga agar sempurna Ramadannya, terus dia berhati-hati dalam urusan itu. Barulah ghufira lahu ma taqaddama min zambih, barulah diampunkan semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi Nabi mempersyaratkan masuklah dengan Ramadan dengan iman. Bagaimana masuk Ramadan dengan iman? Dulu para sahabat kalau mendengarkan janji Allah tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati. Kalau mereka mendengarkan surga atau mereka mendengarkan ancaman neraka, maka mereka seakan-akan melihat surga dan neraka di depan mata. Begitu rindunya ke surga, begitu takutnya ke neraka. Itu golongan sahabat yang hidup bersama Nabi, dan itu bahagian daripada iman. Makanya mungkin saya pernah cerita sebelumnya, ketika perang Badar, sambil menunggu musuh datang, karena lebih dahulu datangnya pasukan muslim dibandingkan orang-orang kafir. Jadi ketika menunggu itu, ada seorang sahabat yang saya lupa namanya dalam hadis, itu sedang mengunyah kurma. Lalu kemudian dia juga memegang sebutirnya. Jadi satu butir di dalam mulutnya, sebutir di tangannya. Lalu ternyata lewatlah Nabi SAW. Jadi ketika lewat Nabi di sampingnya, dia bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, kalau aku mati hari ini dalam perang ini, bagaimana nasibku ya Rasulullah? Bagaimana keadaanku kalau aku mati di hari ini? Dengan satu jawaban tegas, tidak ada keraguan. Bahkan Nabi tidak pakai kalimat insya-Allah. Apa kata Nabi? Anta fil jannah. Kalau engkau mati hari ini, engkau masuk surga. Engkau masuk surga. Jadi begitu tegasnya Nabi mengatakan surga. Kenapa? Karena Nabi yakin dengan semua janji, yang syahid
pasti masuk surga, kecuali yang masih meninggalkan hutang. Jadi yang syahid saja hutangnya tidak dihapuskan oleh Allah dengan kesyahidannya. Maka kita yang rencana meninggal bukan syahid, jangan coba-coba meninggalkan hutang. Orang syahid hanya kepemaah hutang, dan tidak bisa masuk surga sampai hutangnya diselesaikan. Ini hari ini orang tak syahid, tak salat, tak puasa, zakat tak bayar, tapi hutang bertumpuk. Yang udip cukup berani, Pak. Hidup cukup berani dengan hutang, tersenyum, tidak ada rasa takutnya. Nah, ini patut diperhitungkan ya. Ini mungkin Allah sudah tak sayang lagi kepada kita. Jadi ketika dia mendengarkan bahawa engkau kalau mati hari ini engkau di dalam surga, apa yang terjadi? Dia berkata, ya Rasulullah, seandainya kau habiskan 2 butir kurma ini, yang dimaksudlah satu di mulutnya, satu di tangannya, kalau kau habiskan 2 butir kurma ini, sungguh terasa begitu lama aku memasuki surga. Sungguh terasa begitu lama aku memasuki surga. Tercampaklah kurma dari mulutnya, terbuanglah kurma dari tangannya. Langsung dia hunus pedang, dia terjun ke medan perang, dan akhirnya dia gugur sebagai syahid. Lihatlah iman para sahabat. Hana ragu membaca udbi. Tak ada pertanyaan ketika dengar dari Nabi, kalau syahid engkau surga. Tak ada pertanyaan nyomanyan. Tak ada. Ini iman, Pak. Inilah yang harus kita yakini ketika masuk Ramadan. Yakinlah bahawa Ramadan itu mengampunkan dosa. Yakinlah kalau berhasil dalam Ramadan, yang Nabi katakan dibuka pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Itu menunjukkan Allah ingin memasukkan ramai-ramai ke dalam surga dengan asbab Ramadan. Tapi kerana orang haruronyo hana tak yakin, masih ada di dalam hati nyoman menan, mungkin dengan Ramadan dia udah masuk surga. Akibatnya apa, Pak? Tidak semangat. Kemudian urut dalam Ramadan, tidak semangat dia masuk Ramadan, bahkan tidak ada gembiranya. Begitu dia dengar mau Ramadan 2 minggu lagi, mukanya langsung mekurap, cemberut begitu. Lalu kemana-mana dia bilang kepada teman-temannya, dia mengatakan bahawa Ramadan long, ini udah puasa lagi, kok benci long, kok pada aku kakak puasa long, ikan model-model begitu, Pak. Ini bahasa-bahasa yang dia tak gembira dengan datangnya Ramadan. Kenapa dia tak gembira? Karena imannya tidak berbicara bahawa dia bisa diampunkan dosanya. Dia tidak yakin dengan semua janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah melakukan Allah, kenapa orang yang tak mau memberi makan fakir miskin dan menelantarkan anak yatim, kenapa disebut oleh Allah yukazzibu biddin? Jadi waktu Allah tanya, tahukah kalian siapa pendusta hari pembalasan? Mereka lah yang tak mau memelihara anak yatim atau menelantarkan anak yatim, dan mereka tak mau memberi makan fakir miskin. Pertanyaannya, kenapa mereka ini disebut dengan pendusta hari pembalasan? Para ulama menjawab, ahli tafsir menjawab, orang yang punya iman, yakin, maka dia yakin bahawa dengan memelihara anak yatim itu pasti surga. Apalagi keluar janji-janji dari Nabi SAW, ana wa kafilul yatim, aku dan pemelihara anak yatim, kahatain, seperti 2 jari ini. Maksudnya dikumpulkan di surga berdua begini. Dekat sekali rumahnya dengan rumah Nabi, satu komplek dengan Nabi di surga Firdaus. Siapa mereka? Pemelihara anak yatim yang suka memberi makan fakir miskin. Nabi juga pernah berdoa, ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang miskin dan orang-orang yang memberi makan orang miskin. Tapi semua ini bagi dia diragu-ragukannya. Karena ragu-ragu, anak pelihara anak yatim, dia biarkan anak yatim. Ada yang lebih parah lagi, dia ambil mamaknya saja, tapi anak yatimnya tetap dibiarkan. Bahkan
buah mangga yang hidup di depan rumahnya, anak yatim lewat, dia dia pupuk kena pergi, tak usah lihat-lihat, pergi. Itu anak yatim. Apalagi sampai membayarkan SPP-nya, mengirimkan beras untuknya. Kenapa mereka semua tak mau melakukannya? Imannya tidak muncul untuk meyakini apa yang dikatakan Nabi. Jadi karena imannya kurang, dia tidak yakin dia akan dikumpulkan bersama Nabi. Jadi iman ini memegang peranan penting. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita masuk Ramadan itu dengan sangat percaya, jangan pernah ada keraguan. Dan itu nanti munculnya melalui apa? Kegembiraan. Jadi kita bergembiralah, alhamdulillah datang lagi Ramadan, alhamdulillah kadru dalam Ramadan. Begitulah seharusnya orang beriman menyambut Ramadan. Memang ada hadis, tapi hadis ini dhaif, hadis lemah. Hadis lemah bahwa Nabi mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang gembira dengan masuknya Ramadan, maka diampunkan dosa-dosa sebelumnya. Itu hadisnya ada, tetapi hadisnya derajatnya lemah, dan hampir semua ulama hadis mengatakan hadis itu lemah. Tapi walaupun begitu maknanya benar, kita disuruh bergembira memasuki Ramadan. Nah, ini persiapan pertama, iman, karena imanlah menjadi penentu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah melakukan Allah, persiapan kita kedua menuju Ramadan, siapkanlah harta. Siapkanlah harta. Jadi benar modal tabung Ramadan, benar peng. Siapkanlah uang. Hari ini orang masuk Ramadan kadang-kadang tidak memperkirakan bahwa dia harus merebut pahala sebanyak-banyaknya melalui hartanya. Orang masuk Ramadan pak perlu modal, dan dengan uang itulah dia berjuang untuk mendapatkan ridha Allah dalam Ramadan. Jadi kalau kita model puasa Ramadan nanti, kita model puasa sahur buka, sahur buka. Jadi cuma nyan pikiran kita nyo. Jadi kita bisa sahur, lalu kita berbuka puasa, selesai di situ. Dan kita merasa bahwa kita orang saleh, ilung nalung puasa. Asal sudah sahur berbuka, kita anggap bahwa kita sudah selesai urusan di situ. Tak pernah terfikirkan orang miskin bagaimana mereka bersahur, orang miskin bagaimana mereka buka puasa. Apakah mereka mampu mencicipi makanan yang hari ini kita makan? Ketika kita buka puasa, di dalam meja kita, di atas meja kita itu Masya Allah 8 macam model ragam makanan untuk buka puasa. Macam model apa? Minuman macam model, makanan macam model, itu kuih-kuih macam model. Terfikirkah kita, tetangga kita yang miskin, saudara kita yang miskin, mungkin mereka hanya makan langsung dengan nasi putih dan ikan goreng, tidak ada sedikit pun snack-snack yang mereka bisa nikmati. Kita jangankan es dower, es toger, es pupa, es blower, macam-macam pak. Terobak es poligami lengkap pak. Walaupun itu es yang paling dibenci oleh isteri kita, tapi tetap kita sediakan. Tapi orang miskin Masya Allah, air putih pak, enggak terfikir. Yang penting lu puasa, lu menyuguhi oleh Allah, lu taat. Saya taat kalau Allah suruh, saya puasa. Cuma itu dia lupa. Allah Subhanahu wa taala itu pernah berkata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Lalu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Jadi ini pertanyaan, amalan apa dari banyaknya amal yang paling dicintai Allah itu yang mana? Apa kata Rasulullah? Yaitu ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang muslim yang sedang mengalami kesusahan, lalu engkau melepaskan kesulitan hidupnya, lepaskan kesulitan hidup orang, lalu engkau memberi makan
kepada fakir miskin, kepada orang yang butuh makan, lalu engkau melepaskan hutang-hutang orang yang tak mampu lagi membayar hutangnya. 4 perkara Nabi mengatakan amalan yang paling dicintai Allah. Dan semua 4 ini berhubungan dengan apa? Dengan sosial kita. Semuanya berhubungan dengan hubungan dengan sesama makhluk. Ketika Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar jawab, aku ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Ditanya lagi, siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar menjawab, aku ya Rasulullah. Kemudian siapa hari ini yang telah mengurusi jenazah saudaranya? Aku ya Rasulullah. Ditanya pertanyaan keempat, siapa yang hari ini telah memberi makan fakir dan miskin? Aku ya Rasulullah. Lihat 4 pertanyaan Nabi, hanya satu yang ditanya yang berhubungan dengan Allah, yang puasa sunnah. Yang 3 semua berhubungan dengan makhluk. Sudah kunjungi orang sakit? Sudah urus jenazah saudaramu yang meninggal? Sudahkah engkau memberi makan hari ini kepada orang miskin? Lalu Rasulullah mengatakan di ujung hadis, siapa yang mengumpulkan 4 perkara ini dalam sehari, maka dijamin dia masuk surga. Perhatian agama ini itu kepada sesama makhluk itu lebih utama, Pak. Makanya tanya juga, kita ini orang baik, Pak. Kita salat berjamaah, lalu kemudian kita berzakat, lalu kemudian kita puasa, lalu kemudian kita melakukan haji umrah. Tapi ingat, kadang-kadang sifat ego kita hanya mikirkan menyelamatkan diri, tak pernah memikirkan menyelamatkan orang. Maka dalam puasa menancip, Gepuasa 30 hari puasa, tidak ada sedekah sedikit pun, tidak ada rencana bantu orang miskin sedikit pun. Yang penting gepreh-preh pajan Idul Fitri selesai, nana puasa, 30 hari lengkap insya-Allah. Tapi orang yang dicintai Allah adalah orang yang menolong sesamanya. Wa kana Allah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Selama hamba itu masih menolong orang lain, maka Allah akan menolongnya. Itu janji-janji Allah dan Nabi. Kalau begitu, gimana cara ada sedekah dalam Ramadan? Kalau kita sudah punya keinginan untuk menolong-nolong orang dalam Ramadan, bagaimana cara sedekah? Tentu perlu modal. Apa modalnya? Ya harta kita. Makanya masuk Ramadannya benar peng. Orang hari ini, Pak, melihat Ramadan peng damang. Pandangan orang hari ini masuk Ramadan itu yang dilihat adalah uang masuk. Ini dah masuk Ramadan ni. Ini alhamdulillah ni, kalau dah masuk Ramadan, ini kalau kita jualan, ni 10 kali lipat daripada hari-hari biasa. Itu lihat, Pak, yang semua yang punya toko serba 35,000, yang punya toko serba 34,500, nyan barang sudah penuh di depan kedai sebelum Ramadan, Pak. Berbal-bal, puluhan bal masuk barang. Kenapa? Menghadapi Ramadan. Kenapa harus begitu menghadapi Ramadan? Peng damang, ni uang masuk ni. Makanya nanti begitu jualan, Masya Allah, ratusan juta dia masuk. Jadi yang difikirkan Ramadan adalah untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Itu tak sehat. Bukan tak boleh jualan, tapi tak sehat pikiran seperti itu. Dan itu bukan orang yang disasar oleh Allah untuk diampunkan Allah. Seharusnya kita masuk Ramadan itu 11 bulan bekerja sebelum Ramadan, kumpulkan tabungan, lalu keluarkanlah dalam Ramadan. Apa alasannya? Yang pertama, pahala Ramadan berbeda dengan pahala di luar Ramadan. Hadis qudsi menyebutkan, Allah berkata, kullu amali ibnu Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dikali lipatkan, illa, dikali lipatkan antara 10 sampai 700 kali lipat, kata Rasulullah, illa, kecuali as-siyam, kecuali Ramadan. As-sawmu li, Ramadan itu milikku, wa ana ajzi bihi, khusus Ramadan milikku, kata Rasulullah. Galak-galak alum. Yang namanya suka-suka Allah tentu di atas 10 sampai 700 kali lipat, karena itu prosedur yang ditetapkan sebelum Ramadan. Kalau Ramadan suka-suka aku, maka suka-suka aku itu berapa? Di atas bilangan biasa. Oleh karena itu, siapapun beramal dalam Ramadan, pahalanya berbeda. Ini yang harus dikejar, Pak. Jangan sampai ada lewat hari-hari Ramadan tanpa sedekah.
Jadi berusahalah kumpulkan uang, lalu bersedekahlah. Saya sering, setiap tahun saya ulang-ulang Pak, itu mulai dari Ramadan pertama atau sebelum Ramadan kita sudah beli paket-paket untuk Ramadan. Jadi taruhlah satu bungkus itu, satu plastik itu kita bungkuskan paket Ramadan, ya isinya mungkin 70 ribu atau 100 ribu. Ya, taruh minyak goreng 2 kilo, minyak kita boleh, minyak kalian pun boleh, taruh gulaku boleh, gulamu pun boleh, gula somendang boleh. Kemudian taruhlah teh 2 kotak, kalau beras bolehlah taruh beras sekitar 5 kilo. Isi satu bungkus itu kira-kira 100 ribu. Ambillah harta kita 2 juta, bagikan dia di hari Ramadan pertama kepada fakir miskin. Utamakan dulu yang punya saudara. Yang saudara yang miskin-miskin utamakan, ya, anak pak cik sepupu kita atau pak cik kita miskin, pak wa kita miskin, ada ya, ada oma di rumah-rumah, di kampung-kampung, berikan mereka satu paket itu. Masya Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama dapat pahala sedekah Ramadan. Yang kedua, setiap kali mereka berbuka puasa, mereka masak dengan minyak goreng kita, merek kita maksudnya, ya. Tapi kan sudah jadi milik mereka, bukan milik kita. Tapi minyak goreng kita mereka masak, lalu mereka buat minuman dengan gulaku apa gulamu, dengan gulaku, merek ni merek gulaku memang. Mereka buat teh celupnya dari kita, ya, walaupun merek macam-macam, ya. Lalu kemudian mereka minum, mereka makan mandum dari kedainya. Yang berh masak dalam Ramadan ada kedainya. Ingat kata Nabi SAW, man fattara sa'iman, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala orang itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Satu rumah ada 5 orang miskin, kita kirimkan 20 rumah dengan modal 2 juta rupiah. Setiap hari kita 100 orang puasa, dilimpahkan pahalanya dalam catatan amal kita. Nyan menan sehat cara semikir, nyopeng 2 juta pi cukup berdebit Pak. Tapi kalau untuk sepeda gunung yang sudah hari ini Pak, di dalam garasi sudah tercampak sepeda itu, ada yang beli sepeda listrik nyan siga blow je. Begitu anak bilang, ayah pinginlah sepeda listrik, itu kawan semuanya punya, ada yang sudah kontak juga, pinginlah kontak juga, dibelinya Pak 2.600.000 ziat kanam rupanya. Manfaatnya kurang sekali, kemudian rusak, perbaiki, perlu modal lagi. 2 juta untuk Ramadan tidak ada yang berani keluarkan, kecuali orang-orang yang beriman, yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan janjinya. Ini perlu dirubah. Jadi boleh mencari harta, tapi jangan lupa sedekah dalam Ramadan sebanyak-banyaknya. Saya sering bilang ibu-ibu, nyan baik dan lemah bak jaro, itu emas di tangan, emas di jari, emas di leher yang disimpan di dalam lemari. Nyan menjelang Ramadan juallah sedikit, 1 manyam saja. 1 manyam kan sekarang 4 juta. Masya Allah, jual 1 manyam sedekah dalam Ramadan. Ibu nyan menyona kebah kok le, ibu simpan emas sudah sampai 50 manyam, 200 juta sudah hari ini. Kalau ibu meninggal, itu suami dapat berapa hak warisannya? Kalau punya anak dapat 1/4, kalau tak punya anak setengah untuk suami. 100 juta nyan ke linto tu. Ibu meninggal, setengah harta ibu untuk suami kalau tak punya anak. Pertanyaannya, kira-kira yang ibu tahu, itu emas yang ibu tinggalkan untuk suami 100 juta itu apa yang digunakan setelah ibu meninggal? Hana jawaban lain Pak mandum ke seut, mekawin lain ustaz, mekawin lain, kapastinya ni le, kapastinya. Jadi uronyo nak kebah ibu-ibu simpan emas untuk suami mekawin lain. Watai udip jangan kawin, ternyata dimodali Pak untuk kawin lain. Maka jibek ledah nak kebah nepo belo aju masih manyam. Hadapi Ramadan, buatkan paket. Lalu kemudian Rasulullah tadi mengatakan apa? Rebutlah pahala Ramadan dengan memberi makan orang berbuka puasa. Jadi tadi kita sudah dapat dulu memberi makan orang berbuka puasa dengan paket-paket dalam plastik tadi. Lalu berikan lagi di mana-mana ada orang berbuka puasa, berikan Bapak Ibu. Ketika kita buka puasa, beli es teler, beli lebih, kasih tetangga yang miskin. Jangan kita saja teler, biarkan tetangga juga
teler. Jadi telerlah bersama menyuji satu kampung, teler maju apa. Jadi di mana ada masjid bukaan puasa, belum saya tanya orang kampung itu tak perlu tunggu jadual. Karena banyak di masjid-masjid saya tanya, Bapak Hana Nabi buka puasa masjid, galam teruk jadual Ustaz. Man panjang jadual malam 20 kurang. Malam 29 baru sampai jadual. Orang dah ada pulang-pulang kampung, tak ada yang buka puasa lagi. Pak, jangan tunggu jadual Pak. Setiap malam, setiap mau berbuka puasa, kalau di masjid ada bukaan puasa, kirimkan kurma, kirimkan risol, kirimkan bakwan, kirimkan bohrorum. Itu setiap hari seharusnya. Rebut pahala, curi pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka. 25 orang, 30 orang berbuka dengan makanan kita, itu semua pahalanya untuk kita, walaupun cuma sekali gigit makanan kita. Yang janji Nabi itu Ramadan. Tapi Ustaz, pernah saya kasih, tahun lalu saya kasih, tak dimakan punya saya Ustaz. Ya iyalah, tak dimakan. Kita kasih risol 500 Pak, yang isinya cuma kulit aja. Begitu dibuka kulit lagi, tak ada isi sedikit pun Pak. Dicoba tok-tok, ditok-tok pun tak keluar, satu wortel pun tak keluar setelah ditok-tok. Ya. Bayangkan, kipan gop kena paju, patah higoi-higoi paju ada nayo. Jadi jangan begitu, dikasih borurum Pak, begitu digigit, puff, keluar angin. Tak ada sedikit pun gula merah, tak ada gula putih, tak ada. Angin keluar, panitia Ramadan saja marah. Pekajuk lagi nyo, tinggal pekajuk li. Jangan begitu kalau kasih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tak akan bisa menerima kebaikan sempurna dari Allah sampai engkau memberikan yang terbaik yang engkau miliki. Jadi cari makanan yang ketika orang lihat, itu dulu yang disasar. Berebutlah memberi. Nah, jemaah melakukan Allah, lihatlah, kita butuh modal untuk masuk ke Ramadan. Butuh modal. Keluarkan tabungan Pak, keluarkan ATM kita, berebutlah, bermusabaqahlah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang persiapan yang kedua. Yang terakhir, persiapan terakhir kita sebelum Ramadan adalah persiapkan ilmu. Kita mau umrah saja manasik dulu, mau haji lebih kuat lagi manasiknya. Waktu sebelum salat semua diajarkan, ini rukun salat, ini syarat sah salat, ini sunnah-sunnah salat. Semuanya belajar semuanya. Anehnya waktu Ramadan orang tak belajar lagi Pak. Jadi kepikir Ramadan itu cuma tahan, makan, minum, nanti tunggu azan maghrib kan, cuma tunggu-tunggu itu aja. Ilmu tak ada. Ditanya rukun puasa apa, tak faham. Ditanya syarat sah puasa apa, tak faham. Yang membatalkan puasa apa saja, itu pun dia ragu-ragu. Yang sunnah dalam puasa, itu pun dia tak tahu. Jadi masuk Ramadan kakek sahur, buka, itu saja, ilmu tak ada. Sedangkan orang yang beramal dengan ilmu, sekali dia beramal, itu mengungguli 1000 amalan orang yang abid. Abid itu ahli ibadah tapi tidak berilmu. Dia suka beribadah tapi tidak ada ilmunya. Orang berilmu itu beda kalau ibadahnya Pak. Sekali ibadah langsung diterima. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, masalul alim 'alal 'abid, perbandingan orang alim dengan orang abid itu kama salil qamar 'alal kawakib, sama seperti bulan dibandingkan bintang. Bulan satu tapi menerangi. Abid banyak amalnya, ahli ibadah banyak amalnya seperti bintang, tapi tidak bisa menerangi. Itu efek tidak berilmu. Makanya masuk Ramadan itu bersempat pelajari fikih Ramadan. Pengajian di masjid Pak sebelum Ramadan itu rubah dulu sebentar menjadi fikih Ramadan. Buat fikih Ramadan khusus, bahas dari A sampai Z, sehingga orang masuk Ramadan dengan ilmu. Ini contoh saja Pak, sebagai penutup kita, contoh saja. Di dalam Ramadan itu ada sunnah-sunnah untuk menyempurnakan Ramadan. Dan salah satu sunnah yang kita wajib, bukan wajib karena sunnah, hendaknya tidak ditinggalkan, di antaranya yaitu bersahurlah. Nah, sahur itu sunnah, jadi bukan penguat badan. Hari ini orang mengatakan ke anaknya, nak sahur nak ya, makan ya nak, makan banyak-banyak biar kamu kuat puasanya. Bukan itu sahur, bukan itu tujuan sahur. Niatlah sahur mengikuti Rasulullah sahur. Jadi niat kita itu karena Rasulullah melakukannya. Umar bin Khattab ketika melihat batu Hajar Aswad
dia mengatakan, kalau tidak aku lihat Nabi menciummu, sungguh lan uqabbilak. Kalau aku tak melihat Rasulullah pernah menciummu wahai batu, sungguh aku takkan menciummu. Jadi kalau disuruh sahur, sahur karena apa? Karena Allah, karena Rasulullah menyuruh, bukan untuk kuat badan. Karena banyak orang sahur, banyak makan, makin tak kuat. Rasulullah mengatakan, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur keberkahan. Maka berkah itu Pak yang kita cari. Apa itu barakah? Kebaikan yang banyak, ziyadatul khair. Dari mana kita tahu badan kita berkah? Kalau banyak kebaikan. Jadi jangan bilang-bilang sama orang bahawa Ilung alhamdulillah sampai umur segini saya sehat alhamdulillah, belum pernah kena diabetes, tidak ada kolesterol, tidak ada asam urat. Itu bukan berkah. Lalu dia mengatakan alhamdulillah berkah dari Allahnya, kan tanda berkah. Berkah itu badan ini banyak buat kebaikan, kaki ini selalu melangkah ke masjid, itu berkah berarti. Ada orang kaya mengatakan alhamdulillah saya diberikan harta oleh Allah begini, ini berkah nih harta ni. Siapa bilang berkah? Berkah itu kalau orang kaya hartanya banyak kebaikan, banyak sedekahnya, banyak wakafnya, ini yang baru berkah. Kalau begitu Ramadan yang berkah yang mana? Ketika menjalani hari Ramadan banyak kebaikannya. Subuh lalu dengar ta'lim sebentar, lalu baca Quran, tutup amalan pagi dengan salat syuruk misal. Kemudian nanti jam 9 salat duha, alanya baca Quran lom, menunggu duhur baca Quran, habis salat duhur berjamaah, kemudian baca Quran, istirahat sebentar, sore sudah sibuk menyiapkan bukaan, itu pun kebaikan. Malam begitu semangatnya lakukan jamaah maghrib, jamaah isya, lalu salat tarawih. Malam jam 3 bangun lagi mempersiapkan diri sebelum sahur, baca Quran lagi. Ini Pak berkah. Dari mana kita bisa dapat itu? Tasaharu, kata Nabi, fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah karena di dalam sahurmu ada keberkahan. Maka di sahurnya baik sahur karena pekang badan, tapi karena Nabi yang menyuruhnya. Itu contoh pelajaran sederhana. Lalu yang terbaik sahur itu diakhirkan, makin dekat dengan azan makin bagus, tapi jangan sampai berlomba-lomba dengan azan. Itu makin bagus sahur Pak. Rasulullah mengatakan umatku akan selalu dapat kebaikan selama mereka memperlambat sahurnya. Ini tergantung kita Pak. Menyotanya model bagah semaju, kita bisa makan cepat. Yang model tak gigit, tak kunyah langsung belum itu kira-kira 10 menit sebelum azan itu boleh mulai. Tapi yang model lama-lama makan 40 kali kunyah itu setengah jam lah sebelum sahur. Itu contoh pelajaran dari Nabi. Waktu berbuka, apa kata Nabi? Berbukalah dengan kurma. Nabi tidak minum air ketika berbuka, tapi kurma dulu. Fa illam takun, kalau tak ada kurma, hasawatin mimma. Kalau tak ada kurma baru Nabi minum air. Ini kita hari ini malah buka puasa dengan air dulu. Bukan tak boleh, tapi tak mengikut Nabi. Nabi itu suri tauladan. Oh, ada yang bilang ya wajarlah, di masa Nabi kan memang makanannya kurma. Oh enggak Pak, Nabi itu masa dulu itu makanannya gandum, daging-dagingan, susu dibuat jadi bubur. Tapi pilihan Nabi setiap berbuka kurma. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Kalau tak ada kurma baru minum air. Makanya usahakan ada kurma Bapak Ibu. Ini sudah boleh beli kurma. Dan saya bukan penjual kurma, jadi belinya di tempat lain. Baik ada yang Badung, Pak Dum ni Pulau Ustaz, ada urusan saya dengan penjual kurma. Beli kurma Pak. Oh tak bisa, saya Ustaz tak bisa. Saya biasanya dengan risol saya makan. Saya dari bayi pun dah dikasih risol, jadi saya tak bisa makan dengan kurma. Dari pun lahir dong ka risol gitu. Kalau tak bisa maka masukkan kurma ke dalam risol. Yang penting bermerempak, sunnah Nabi itu bermerempak. Kenapa kurma Bapak Ibu? Kalau kita baca lebih lanjut, ternyata kurma adalah makanan yang bisa mengembalikan glukosa, energi Pak, zat gula kita itu bisa kembali dengan cepat kalau kita memasukkan kurma pertama sekali. Makanya orang kalau buka puasa dengan kurma Pak, salat maghrib tetap berjamaah, semangat. Sembahyang tarawih pi semangatnya gara-gara buka puasa dengan kurma. Ni buka puasa ngami cadu telepon. Dia buka ke cerit je langsung curi detik-detik aja Pak. Ngendak tarawih, bapak nak tarawih. Saya cerit, kata dia. Kenapa? Mi cadu pun buka puasa.
Buka puasa dengan kurma, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dan pelajaran terakhir, ketika makan kurma itu bacaannya bismillah, kan Allahumma lakasumtu. Ini kita dari kecil salah diajarkan. Semua doa makan minum itu bismillah. Tak ada doa lain selain bismillah untuk makan minum yang lebih kuat. Jadi buka puasa itu bismillah, bismillah, bukan Allahumma lakasumtu. Di mana letaknya Allahumma lakasumtu itu? Setelah berbuka, bismillah, makan minum sedikit baru berdoa. Itu baru keluar doanya. Di dalam kitab-kitab pun begitu disebutkan, aqbu al-fitri. Setelah engkau berbuka baru baca doa itu. Boleh Allahumma lakasumtu, boleh zahabat dhama. Jadi gara-gara salah diajarkan, sebulan dalam Ramadan tak pernah lagi baca bismillah. Sebulan hantar baca bismillah bab buka puasa. Apa gara-gara dari SD pun mat kurma Allahumma lakasumtu. Salah. Bismillah. Setelah itu baru doa berbuka. Habis doa berbuka, doa lagi. Itu yang kita tinggalkan. Doa lagi untuk pribadi, Pak. Minta apapun. Karena Rasulullah mengatakan lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang sedang berbuka puasa, doanya tidak ditolak Allah. Minta, Pak. Yang belum punya anak, minta anak. Yang sudah banyak kali, minta dikurangi. Ahlinya mati tapa-tapa, mati tapa-tapa. Yang anak pasukan bodrek, minta supaya jadi anak-anak yang saleh. Yang sudah punya isteri, ya jangan minta lagi, pada cukup. Hadapi dulu apa yang ada. Jadi begitulah minta, Pak. Di situ mustajabah doa ketika berbuka. Ini orang tak habis Allah malakasum tu gehambur je makan, tak ada lagi doa. Itulah makanya karena tak berilmu, karena tak tahu bagaimana Nabi berbuka puasa. Nah, kira-kira begitu. Itu hanya sedikit yang bisa kita gambarkan, tapi belajarlah sebelum masuk ke dalam Ramadan. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan kita menjadi orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sebelum kita tutup, seperti biasa, mari kita dadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.